Shalom, salam sukacita, salam sehat untuk kita semua. Dan di hari ini edisi khusus kita pada hari ini, pembahasan kita adalah di bidang kesehatan. Dan hari ini tema yang kita bangun adalah, atau yang kita akan bahas lebih jauh, lebih dalam, kita akan bercerita tentang gula. Dan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tambah manis tanpa gula. Dan tentunya beta tidak punya kompetensi untuk berbicara tentang gula. Dan adalah hadir di studio kami Pak Dr. David. Selamat malam Pak Dokter. Halo, selamat malam. Puji Tuhan hari ini kita bisa dipertemukan dengan Pak Dokter dan kita akan bercerita banyak Pak Dokter tentang gula. Memang hidup tanpa gula serasa hidup soalnya ada guna gitu. Tetapi kalau kelebihan gula bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan di malam hari ini Pak Dokter kita akan bercerita banyak biar Pak Dokter bisa memberikan gambaran pada kita sejauh mana tubuh memerlukan gula dan batas-batasannya seperti apa, bagaimana mengelola gula dalam tubuh. Atau kemana Pak Dokter? Ya. Sehat ya Pak Dokter malam? Dingin tapi sehat. Dingin tapi sehat, itulah soe. Perbedaan soe-nya di situ. Baik, supaya jangan memperpanjang cerita kita akan langsung saja dalam bincang-bincang bersama Dr. David yang sehari-hari. Pak Dokter ada di mana lagi Pak Dokter? Di klinik Ume Manekan di Nonhonis. Oh, klinik Ume Manekan Soe adanya di Nonhonis. Dan setiap hari sekarang operasinya 24 jam ya Pak Dokter? Ya, kita sudah punya rawat inap dari 24 jam, luar biasa. Dan untuk orang-orang Soe jangan sampai lupa Ume Manekan sudah ada 24 jam. Nah Pak Dokter, beta mau bertanya sedikit tentang gula nih. Kita mulai sebelum ya, silahkan, okay. Mau banyak-banyak soal apa? Oke. Yang penting tim multimedia kuat. Kalau bicara soal manis, tentu tidak terlepas dari gula. Dan perlu kami tanya, apa itu gula dan seberapa pentingnya gula dan apa itu yang dimaksud dengan gula? Ya, jadi kita harus tahu dulu ya definisi gula yang dipakai dalam istilah-istilah medis dengan definisi gula yang kita pakai sehari-hari. Karena kalau kita bicara gula, masyarakat bicara gula itu pasti yang dimaksud adalah gula pasir. Gula pasir, gula lempeng. Ya, gula pasir, gula lempeng, gula air, dan gula segala macam gula yang betul-betul gula. Nah, sedangkan dalam istilah kesehatan atau istilah medis, gula itu sebenarnya bentuk dari karbohidrat yang nanti dipecah-pecah oleh tubuh waktu kita makan karbohidrat. Hasil produk akhirnya itu disebut gula. Nah, gula itu yang paling umum adalah glukosa. Jadi sebenarnya kalau nanti dalam pembicaraan malam ini kita akan bicara banyak tentang konsumsi gula, harus diingat bahwa bukan hanya konsumsi gula pasir, gitu. Tapi juga misalnya orang makan sesuatu yang segala sesuatu yang ada karbohidratnya akan jadi gula. Misalnya nasi. Jadi ketika orang makan nasi terlalu banyak, tidak makan gula, tapi nasinya satu baskom, nanti ujung-ujungnya akan jadi ujung-ujungnya jadi gula. Nah, kopi biasa minum kopi, dong komplain, bilang awas kalau banyak minum kopi nanti gula. Itu juga benar kok atau kemana Pak Dokter? Kalau kopi itu sebenarnya kopinya itu bagus. Bahkan kopi itu punya manfaat untuk sedikit membakar lemak. Kalau kopi kosong. Kalau kopi kosong. Cuma nanti kita akan lihat bahwa ternyata kopi banyak dicampur gula juga. Gitu ya. Oke, jadi sebenarnya gula itu dia adalah sumber energi. Ya, gula itu ketika dipecah menjadi glukosa, itu adalah kita anggap seperti mobil. Nah, gula itu BBM-nya, bensinnya. Jadi banyak sel di dalam tubuh manusia itu memerlukan gula untuk bisa beraktivitas. Nah, khususnya lagi otak. Otak itu hanya mau menerima glukosa. Jadi kalau bagian-bagian tubuh yang lain itu masih bisa, kalau glukosanya habis dia masih bisa pakai sumber energi lain. Tapi khusus otak dia hanya mau glukosa. Jadi nanti kalau kita bilang kita larang gula, yang dimaksud itu maksudnya bukan tidak boleh gula sama sekali. Karena kalau tidak ada gula sama sekali berarti tubuh tidak ada energi. Nanti kita jalannya lemas-lemas, bahkan bisa pingsan gitu kan. Nah, yang harus kita tekankan itu adalah gulanya itu dibatasi sehingga dalam batas yang aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi bukannya kita menghentikan 100% penggunaan gula. Karena tidak mungkin juga kan kita mau menghentikan 100% gula. Ingat tadi gula itu dari karbohidrat. Kalau kita mau stop 100% gula berarti stop nasi, stop ubi, berat itu berat itu. Dan itu sepertinya sangat sulit dilakukan. Jadi gula itu ya hasil produksi dari karbohidrat yang nanti menjadi sumber energi. Jadi ada gunanya buat tubuh kita bahwa itu sebagai sumber energi bagi. Oke, siap Pak Dokter. Nah,
kalau sudah begitu, tetapi banyak juga kotong lihat iklan, banyak juga pesan-pesan dari orang-orang ya profesional ya, orang-orang yang ahli di bidangnya, pesan untuk jangan sampai kotong mengkonsumsi gula atau apa namanya, gula jangan terlalu banyak-banyak dalam kotong pun tubuh. Nah, padahal tadi kalau gula soalnya dibutuhkan juga bisa-bisa kotong lemas, kita ya apalagi otak butuh sekali ini gula. Terus kalau gula kurang ya sudah kotong bisa ngebleng sudah. Ya. Jadi gula itu tadi saya bilang sebagai sumber energi ya. Memang dalam hidup kita itu segala sesuatu yang kurang atau lebih akan menjadi tidak bagus. Iya, iya. Ya, kalau kita terlalu tinggi tekanan darah disebut hipertensi, itu tidak bagus. Tapi terlalu rendah darah disebut hipotensi juga tidak bagus. Jadi kita makan lemak, lemak itu penting buat tubuh ya. Bahkan ada vitamin-vitamin tertentu yang hanya bisa larut lewat lemak. Iya, iya. Ya. Jadi lemak itu diperlukan tubuh, tetapi kalau terlalu banyak jadi berbahaya. Betul. Nah, kalau kurang pun jadi berbahaya. Ya toh? Kan lemak itu kan salah satu fungsinya selain pelarut vitamin, dia juga menjaga tubuh supaya tetap hangat. Ya, ya. Nah, kalau lemaknya tidak ada, ya kita jalan di show yang sekarang masih bisa senyum, tidak bisa senyum lagi. Karena sudah terlalu dingin. Nah, itu juga berlaku untuk gula. Jadi gula itu dalam takaran yang bagus, dia berfungsi. Tapi begitu dia menjadi terlalu banyak, jadi tidak bagus. Nanti disebut hiperglikemi. Yeah. Itu dari dua kata, hiper dan glikemi. Itu apa? Hiperglikemi dari dua kata toh. Hiper itu artinya kelebihan, glikemi itu ya gula. Gula. Jadi maksudnya hiperglikemi itu kelebihan gula dalam darah. Nah, itu tidak bagus. Tapi kalau dia rendah disebut hipoglikemi, itu juga tidak bagus. Jadi kita ya sebenarnya yang dimaksud para profesional ketika mengatakan untuk kurangi gula itu bukan tidak boleh. Tapi kurangi. Sama juga kalau ada orang-orang yang disuruh diet, ayo turunkan lemak. Bukan tidak boleh makan lemak, tapi kurangi lemak. Ya, makanya yang disarankan diganti dengan lemak-lemak yang lebih sedikit gitu ya. Jadi misalnya contohnya gula, kalau orang itu disarankan untuk kurangi gula, nah biasanya kalau dia minum kopi gula satu sendok makan, misalnya setiap kali minum kopi, nah itu dikurangi jadi mungkin setengah sendok makan. Tetap boleh, bukan dilarang ya. Kan kasihan juga kita larang dia makan semua gula, mungkin dia stres. Betul. Makan kue, bayangkan makan kue tidak boleh pakai gula. Kuenya tidak mengembang. Iya, iya. Kuenya tidak mengembang, rasanya juga tidak enak. Wisonnya enak memang itu. Jadi nanti lama-lama tambah stres, tambah sonbah aja buat kesehatan. Ayo, bahaya. Dan ternyata itu kalau begitu Pak Dokter berarti harus diakui bahwa kotong ketika dapat informasi seperti ini kotong salah kaprah. Kotong pemahaman salah, akhirnya kotong justru paling banyak hanya takut dengan gula. Ya. Takut, bahkan hampir-hampir seluruh makanan yang ada unsur manis itu kotong sudah hentikan semua. Gitu, ternyata salah ini pemahaman ya Pak Dokter ya. Ya, jadi memang di satu sisi ada sebenarnya sudah ada penelitian bahwa kalau kita stop secara sangat strict gitu ya, sangat tegas. Stop semua gula, semua yang manis-manis tidak boleh. Ternyata ada dampak jeleknya. Ya, ya. Jadi 1-2 bulan pertama dia akan bagus turun, tapi kemudian tubuhnya stres karena dilarang semua nih, mau ini boleh, mau ini boleh. Akhirnya dia rebound. Jadi setelah 2 bulan itu turun, bulan ketiga naik kembali. Nah itu tetap bagus. Jadi sebenarnya yang bagus itu turunnya pelan-pelan tapi konsisten. Nah itu bisa dicapai bukan dengan melarang, tapi dengan membatasi penggunaan dari atau konsumsi dari makanan yang mengandung gula. Baik. Kalau kita sudah belajar tadi Pak Dokter sudah kasih gambaran tentang gula itu seperti apa, bagaimana kotong memahami fungsi gula itu, dan bagaimana kotong mengekang diri dan menggunakan gula. Nah, sekarang Pak Dokter, kalau kotong ini artinya vari racun, Pak Dokter. Hampir semua jenis makanan kotong tabrak, ada enak di mana kotong taruh. Nah, persoalannya memang kami jujur awam sekali dalam berbagai jenis makanan. Yang paling gampang kotong tahu itu nasi. Nah, makanan-makanan lain itu hampir kotong sentuh, bahkan gula. Kalau gula identik dengan gula pasir, identik dengan makanan yang namanya gula gitu. Nah, hanya ya sudah, kami kadang-kadang kotong ngerem diri banyak karena anjam kiri kanan, apalagi yang sudah sedikit punya silsilah gula darah itu biasanya ditekan habis-habisan. Nah, pertanyaannya sekarang Pak Dokter, kalau kotong kelebihan gula darah itu dampak yang sesungguhnya untuk kotong tubuh itu apa? Ya, jadi tadi saya bilang ya, kalau segala sesuatu yang lebih atau kurang itu kurang bagus. Ya. Jadi nanti maksudnya supaya kalau seandainya teman-teman lupa semua penjelasan di sini, minimal ingat itu saja. Ya. Bahwa segala sesuatu yang kurang atau lebih itu pasti ada hal. Ya, pasti akan menjadi sesuatu yang tidak bagus.
Demikian juga gula. Jadi gula itu secara dalam ilmu gizi, gula itu tidak ada nutrisinya. Dia murni hanya energi saja. Jadi ketika kita bilang orang kelebihan gula, berarti dia kelebihan energi. Makanya orang kalau habis makan gula banyak, semangat tiba-tiba gitu kan. Rasa kayak, wih, mengantuk-mengantuk hilang gitu. Minuman-minuman yang kayak kalau tahu kerating deng atau minuman yang minuman energi itu gulanya tinggi. Makanya habis minum jadi semangat gitu kan. Nah, karena energinya tinggi. Jadi kalau kelebihan gula itu akan menyebabkan kelebihan energi. Nah, kelebihan energi ini ada dua kemungkinan. Satu, dia aktivitas kemudian pakai dan habis. Kemungkinan kedua adalah yang kelebihan ini disimpan. Tubuh punya sistem untuk menyimpannya. Nah, yang berfungsi nanti itu hati. Hati itu organ kita di bawah sini ya. Banyak orang bilang hati di sini. Di sini itu jantung. Itu kalau cinta, Pak Dokter. Kalau di sini itu jantung. Kalau hati yang betul itu di kanan bawah sini ya, di perut bagian kanan. Nah, hati ini akan mengubah kelebihan energi tadi itu disimpan. Tapi simpannya dalam bentuk lemak. Gitu. Sehingga kelebihan energi hari ini, kelebihan energi misalnya dia butuh 100 karena dia gulanya masuk 150. Dia tidak olahraga, tidak bikin apa-apa, kelebihanlah 50. Nah, 50 ini jadi lemak. Nah, lemaknya sedikit, tapi besok lagi konsumsi lagi gula, lebih lagi 50. Jadi tampung lagi. Ya. Makanya sedikit-sedikit jadi bukit, lama-lama purus kayak bukit kan. Jadi kotong ada bahan lemak juga dalam tubuh. Ada bahan lemak dan paling sering lemak itu ditumpuk di perut. Makanya orang rata. Makanya ada kecenderungan orang kalau naik berat badan perutnya duluan. Itu lemak. Jadi lemak itu akan ditumpuk di perut. Nah, kalau dari data penelitian itu kaitan langsung antara gula darah dengan penyakit-penyakit seperti diabetes itu tidak terlalu signifikan. Tapi kelebihan berat badan itu signifikan kaitannya dengan penyakit-penyakit metabolik. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi dampak secara tidak langsungnya itu kelebihan gula atau kelebihan energi akan menyebabkan peningkatan simpanan lemak. Jadi orangnya jadi kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan dibiarkan terus jadi obesitas. Obesitas itu ya tingkat kenaikan berat badan yang ada derajat-derajatnya. Jadi orang normal di sini, nah kelebihan berat badan di sini, obesitas di sini lagi. Artinya kelebihan yang lebih jauh. Jadi tidak ada orang bilang berat badan ideal. Iya, sejauh. Kalau obesitas sejauh. Nah, obesitas ini ya kalau dibiarkan lama-lama akan menimbulkan banyak resiko penyakit-penyakit metabolik. Salah satunya adalah diabetes atau yang potong bilang nanti sakit gula atau kencing manis gitu. Nah, selain diabetes nanti ada banyak juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kelebihan berat badan itu. Jadi dampaknya karena itu, karena gula itu menyebabkan kenaikan berat badan. Nah, ini Pak Dokter, minta maaf, ada juga yang beta lihat, ada yang bilang dulu teman saya ada badannya gemuk, tiba-tiba badannya turun, ketika dites bilang karena gula. Itu kenapa Pak Dokter? Tadi Pak Dokter omong bilang kalau ciri-ciri itu dasarnya kalau disuruh ini berarti badan mulai gemuk, perut penumpukan lemak. Tapi kan ada yang juga yang karena mengalami sakit gula dan berat badan turun bahkan sampai itu karena mana Pak Dokter? Jadi penyakit gula ini unik ya. Penyakit gula itu seringkali disebabkan oleh kelebihan berat badan karena konsumsi gula tadi. Walaupun tidak semua. Ada orang yang badan bagus-bagus tiba-tiba kena gula juga. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut penyakit gula. Tapi kalau perjalanan penyakit gula itu dia makan, misalnya dia makan kebanyakan terus badannya jadi besar, lalu akhirnya dia kena lah sakit gula. Jadi waktu awal kena badannya besar. Tapi lama-kelamaan ketika gula darah itu dibiarkan terus, yang terjadi pada penyakit gula darah adalah gulanya itu tinggi di dalam darah. Makanya disebut gula darah, gitu kan? Nah, jadi kadar gula itu tinggi dalam darah, tetapi tidak tinggi di dalam sel. Nah, ini nanti kita akan lebih bahas banyak di soal diabetes kan. Tapi intinya begini, jadi gula yang kita makan, nasi kita kunyah, setelah kita kunyah masuk ke lambung. Terus diolah sedemikian rupa dalam tubuh, akhirnya menghasilkan glukosa. Glukosa itu yang energi. Nah, energi ini untuk bisa digunakan dia harus masuk ke dalam sel. Kan dia kan masuk dari sistem pencernaan masuk ke darah. Darah bawa dia sampai ujung jari, darah bawa sampai ujung kaki. Sampai di ujung jari harus masuk ke sel. Nah, nanti yang masuk ke sel ini ada perantaranya. Jadi son bisa darah ini nyasar-nyasar, lompat-lompat begitu son bisa. Begitu. Nah, untuk dia si gula ini mau masuk harus ada dia carrier atau perantara. Nah, perantaranya itu adalah namanya insulin. Ya kalau kita orang Kristen kayak Tuhan Yesus kan. Kita mau masuk surga kan perantara Tuhan Yesus. Betul. Nah, tanpa Yesus tidak bisa masuk surga. Amin. Nah, kalau gula darah itu begitu, harus ada insulin. Jadi tanpa insulin, gula darah itu hanya akan dalam darah, tidak masuk sel.
Oh begitu, jadi tidak diterurai dalam tubuh. Jadi istilahnya kayak dia punya wifi gitu kan, wifi kencang, tapi sentuh password. Jadi percuma wifi-nya tidak bisa dipakai. Tongkat kakak, ada password kakak menghayal. Sehingga dia punya gula darah itu hanya kadar gulanya itu hanya tinggi dalam darah. Waktu diperiksa kadarnya tinggi, tapi di dalam selnya tidak ada. Nah, akibatnya apa? Sel ini tetap kekurangan energi. Jadi lucu, dia itu kelebihan gula tapi selnya tetap kekurangan energi. Makanya kenapa kekurangan energi terus lama-lama berat badannya turun karena energinya kurang walaupun gulanya banyak dalam pembuluh darah gitu. Nah, jadi pada penyakit DM itu kenapa akhirnya dia kurus? Ya karena semua makanan yang dia masuk, yang dia makan tidak bisa sampai ke dalam sel. Makanya dia akan rasa lapar terus. Kenapa lapar terus? Ya karena dia makan tapi tidak sampai sel. Gitu. Kenapa dia kurus? Karena energi yang dia makan banyak-banyak itu tidak bisa masuk dan tidak bisa digunakan sebagai energi. Itulah yang membuat dia jadi badannya lama-lama turun. Jadi unik, pasien DM itu badan turun bukan karena tidak makan. Dia makannya banyak sekali, lapar terus bisa satu hari 4-5 kali. Ya, beta juga kadang-kadang 4-5 kali, tapi itu karena karena soalnya dingin ya. Betul. Tapi justru dia badan turun. Tapi bukan berarti juga orang yang makan banyak pasti DM juga. Iya. Jadi itulah sebabnya kenapa orang DM kemudian lama-lama jadi kurus. Begitu ya, dokter. Jadi energinya mubazir. Betul. Mestinya dia berubah menjadi lemak untuk tubuh untuk ini. Ya, tapi tidak jadi lemak, karena tidak bisa masuk. Jadi dia hilang ya, jadi menurut si pembuluh darah ini secukupnih energinya, tinggi. Tapi menurut selnya mana energi sampai. Itu dia pernah ketemu mau denona maksudnya omong-omong sudah jadi. Oke, Pak Dokter, kalau tadi sempat disinggung tentang kelebihan berat badan. Nah, kalau kelebihan berat badan tuh ya kasat mata biasa orang dokter biasa menyarankan untuk potong diet, olahraga secukupnya. Kira-kira ada penyakit-penyakit ikutan yang disebabkan karena kelebihan berat badan? Ya, jadi kelebihan berat badan ya berarti kelebihan energi ya. Makanya disimpan jadi berat badan yang berlebih. Penyakitnya banyak. Nah, yang paling misalnya ringan-ringan. Yang ringan-ringan tuh biasanya nanti dia muncul akne atau jerawat, walaupun tidak semua. Jadi itu salah satu yang jerawat ini paling banyak orang bilang itu ada tanda-tanda. Biasanya kalau anak-anak naik badan dia bilang itu karena masa pubertas. Ya, bisa juga karena hormon gitu. Karena ada hormon maka bisa muncul juga jerawat. Jadi makanya saya bilang tidak semua jerawat karena orang lagi kelebihan berat badan. Kadang-kadang yang kurus-kurus itu jerawat banyak. Nah, tapi artinya berat badan berlebih tetap bisa beresiko memunculkan jerawat. Itu yang ringan. Nah, kalau bicara yang berat nanti bisa menimbulkan bisa tekanan darah naik, tensinya naik. Nah, jadi menderita hipertensi atau gula darahnya yang naik. Gula darahnya naik yang tadi kita bilang hiperglikemi. Nah, hiperglikemi kalau dibiarkan terus jadi DM, diabetes mellitus itu, sakit gula darah. Nah, kalau yang darah tinggi ini dibiarkan terus ya dia akan menimbulkan penyakit-penyakit kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu dari dua kata ya. Kardio itu jantung, ya core jantung, vaskuler itu pembuluh darah. Jadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung ya berarti bisa serangan jantung, bisa sakit jantung kan. Nah, kalau pembuluh darah ini lebih rumit lah, karena pembuluh darah itu ada di seluruh tubuh. Maka di mana dia kena masalah, di situ jadi penyakit. Misalnya pembuluh darah yang bermasalah yang di otak, jadilah stroke. Pembuluh darah yang bermasalah di ujung jari, nanti tiba-tiba dia menjadi kram-kram, atau bisa malah mati rasa. Pembuluh darah yang kena yang di ginjal, maka tiba-tiba ginjalnya mulai penurunan fungsi, lama-lama gagal ginjal. Nah, itu semua adalah komplikasi akhir, atau kalau bahasa kerennya end organ complication. Jadi komplikasi tapi di akhir, di ujung sini. Muaranya adalah dari itu kelebihan berat badan. Jadi jangan kita anggap kelebihan berat badan ini hal kecil di awal gitu kan. Oh, cuma kelebihan. Malah orang zaman sekarang lihat anak kecil yang gendut-gendut itu, lucu, imut-imut kan. Padahal kalau ditarik dalam jangka 20 tahun ke depan, ini yang tunggu dia nanti ya stroke, sakit jantung, sakit ginjal, gula darah, darah tinggi, dan lain-lain. Dan kalau kita lihat data penelitian sekarang itu, sakit-sakit itu bukan seperti zaman dulu yang itu sakit-sakit orang tua. Sekarang itu orang bisa diabetes mulai umur 20 tahun. Itu terdiagnosis sebagai penderita gula darah. Jadi sakit ini bukan sakit-sakit orang tua. Makanya kalau anak dari bayi sudah besar sekali, jangan kita anggap imut. Harus hati-hati juga orang tua harus lihat-lihat. Wih, harus terlalu besar SD misalnya. Itu anak PPA itu kan banyak. Ada beberapa anak PPA itu yang kadang-kadang ketemu dia kelas 3-4 SD berat 40 kilo. Itu bukan imut, ya memang imut juga.
ini bukan body shaming ya. Nah, ini kita bukan bicara menjelekkan tubuh manusia, tapi ini masalah kesehatan. Siap, Pak Dokter. Jadi kalau anak itu 40 kilo kelas 3 SD dan dibiarkan terus, lama-lama dia jadi obesitas terus dan jatuhnya ke sakit-sakit metabolik itu. Berarti dari beberapa ini yang paling berbahaya itu apa, Dok? Nah, dari ini untuk dari sekian banyak kondisi-kondisi yang bisa disebabkan karena kelebihan gula atau kelebihan energi dalam jangka panjang. Kalau mau ditanya yang mana yang paling berbahaya, ini agak sulit. Karena apa? Karena saya bilang, katakanlah misalnya contoh yang muncul serangan jantung, kan saat ini serangan bisa langsung mati, bawa IGD mati, dan banyak yang seperti itu. Nah itu berbahaya, semua orang sepakat itu berbahaya. Gitu? Tapi kalau kita bicara gula darah, orang bisa sakit gula darah 20 tahun dan tidak rasa apa-apa. Nah, tapi apakah gula darah ini tidak berbahaya? Tetap berbahaya juga, hanya dia tidak langsung kasih mati, gitu ya. Tapi dalam jangka panjang dia bisa buat tiba-tiba kaki dong mati rasa, luka sembuh-sembuh. Itu nanti harus cuci darah terus karena ginjal rusak. Nah itu berbahaya juga, tapi dalam artian bahayanya bukan bikin mati dalam waktu singkat, bikin mati, tapi menderita. Nah, jadi kalau kita mau bilang mana yang paling berbahaya, semuanya berbahaya. Hanya saja bahayanya beda-beda. Ada yang langsung mati, ada yang dalam tanda kutip pelan-pelan baru mati, ada yang harus cuci darah terus umur hidup, begitu stop cuci darah meninggal. Semuanya bahaya. Semuanya bahaya. Semuanya bahaya. Jadi tidak ada yang bisa kita pilih bahwa mana yang langsung, mana yang. Tapi kalau langsung ya kadang-kadang juga kita bilang kenapa begitu cepat, lama juga. Kita bilang aduh terlalu menyiksa. Jadi ternyata jangan kita anggap sepele dengan awal mulanya kita pun badan besar, makan banyak, anak kita terlalu overweight, kita bilang, anak makan bagus, kita senang-senang. Ternyata kita menabung sesuatu yang tidak baik untuk anak-anak kita. Sedangkan untuk gotong-gotong yang sudah dewasa dan hobi makan, yang sudah berat badan, rajin berolahraga ya Pak Dokter ya? Rajin olahraga, mulai keskurang makan. Dan paling bagus itu kalau berat badan, yang sudah dewasa ini Pak Dok. Kalau kotong mulai berat badan sudah overweight begitu Pak Dokter, kira-kira tindakan selain olahraga, mungkin makanan-makanan yang bagus, karena memang olahraga itu kadang-kadang kotong kepingin olahraga, tapi karena kerja, karena kesibukan kadang lupa olahraga, dan yang bisa kita tekan itu hanya di jenis makanan dan pola makan. Mungkin ini seperti apa Pak Dokter? Jadi prinsipnya itu cuma dua ya, kan itu penyebab kelebihan berat badan itu karena energi yang masuk terlalu banyak sehingga disimpan dalam bentuk lemak, gitu kan? Jadi prinsipnya adalah bagaimana mengurangi energi masuk atau meningkatkan energi keluar. Cuma itu sah. Untuk mau turun berat badan itu cuma dua itu. Mengurangi energi masuk berarti dengan cara mengatur diet atau mengatur pola makan. Nah, kalau meningkatkan energi keluar berarti dengan cara olahraga. Nah, kedua ini tidak bisa saling menggantikan. Betul. Jadi sebenarnya yang betul adalah diet tambah olahraga. Itu yang betul. Tidak bisa cuma diet tapi tidak mau olahraga. Itu agak clear. Jadi memang seringkali ya kalau orang-orang yang pegawai-pegawai yang cukup sudah mulai sibuk, dia akan bilang, wah ini kemana, saya kerja dari pagi sampai sore dan lain-lain. Tapi ya di satu sisi juga memang kesehatan itu kan pilihan. Kalau mau sehat ya harus pilih untuk sehat dan harus berjuang untuk sehat, gitu kan? Karena sebenarnya syarat yang dimaksud olahraga yang bagus untuk kasus-kasus DM atau kasus hipertensi itu syaratnya cuma seminggu minimal 3 kali 30 menit olahraga wajib ya Pak Dokter. Jadi 30 menit itu bukan olahraga berat, bukan lari non-stop, dia cukup jogging. Yang penting adalah konsistensi. Jadi bukan gym terus angkat barbel berat-berat, tidak perlu. Yang perlu adalah olahraga yang rutin tapi harus minimal 30 menit 3 kali seminggu. Nah kalau bepotong Pak Dokter, kalau ke mama-mama, mereka kan aktivitas dalam rumah ini kan rutin dari pagi sampai aktivitas mama kotong paham. Aktivitas dia dari dalam, dari depan sampai belakang ini aktivitasnya hampir rutin betul-betul itu. Dan apakah itu sudah bisa kategorikan olahraga? Jadi 30 menit itu harus non-stop. Oh, non-stop. Beda dengan dia cuci piring 15 menit, terus duduk sedikit, terus nanti lanjut. Ini itu tidak sama. Karena dari 0 sampai 30 menit itu dia mulai tahap pembakaran lemak. Kalau dia masih 10 menit, 15 menit itu belum sampai pembakaran lemak. Kan energi itu kan dipakai pertama yang gula tadi, glukosa tadi. Nanti glukosanya habis, baru lama-lama dia pecah lemak. Gitu. Kalau dia cuma 15 menit sering, tapi cuma 15 menit yang dipakai cuma glukosa, lemaknya tidak keluar. Betul, Pak Dokter. Jadi mama ya tetap harus sediakan waktu untuk 30 menit itu. Nah, terus ya kalau sering mama di rumah ya jangan lupa juga dia mungkin olahraganya banyak, tapi intake-nya ini, yang masuk ini. Nah, nanti pada saat istirahat mulai kasih keluar kue ini.
itu kan sama, jadi yang keluar banyak-banyak tapi yang masuk lebih banyak lagi, sehingga tetap gagal percobaan usaha untuk penurunan berat badannya tetap tidak berhasil. Luar biasa pemirsa pembicaraan kita pada saat ini, dan banyak membuka wawasan kita tentang gula, dan kita akan kembali setelah iklan berikut ini.